Apakah Anda tahu perbedaannya orang yang gagal bayar di pinjol dengan orang yang membayar atau merawat pinjolnya? Ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Ini yang bayar pinjol dan ini yang gagal bayar di pinjol. Oke. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, apa yang terjadi di sini ya? Perbandingan macam apa ini ya kan? Nah, akan saya jelaskan di sini, oke? Di sini ada berita yang menyatakan bahwa ada pemuda yang merampok untuk melunasi pinjaman online-nya. Ya, di sini bisa kita baca dari pengakuan pelaku berusia 21 tahun ini, dia melakukan perampokan itu karena terlilit hutang di pinjol. Oke. Jadi anak muda ini merampok agar bisa bayar pinjaman online, gitu ya. Dia berani ngerampok, berani juga menyakitin orang mungkin ya. Dia nekat mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia berani melawan hukum, tapi tidak berani menghadapi teks WhatsApp penagihan dari DC pinjol yang ingusan itu. Ya, kalau kita mau merenung sebentar, gagal bayar di pinjol itu tidak sepadan dengan perampokan. Ya, gagal bayar itu masalah ekonomi, masalah rezeki. Gitu ya. Anda nggak bisa bayar pinjol karena nggak ada uangnya, itu wajar. Ya, tidak hanya rakyat miskin saja yang punya hutang, orang-orang kaya pun punya hutang dan orang kaya pun banyak yang gagal bayar. Ya, malah mereka gagal bayarnya miliaran di bank. Anda berapa? Ya, anak muda ini berapa gagal bayarnya? 2 juta. Didatangi DC Aku Laku, DC Kredivo, lalu ngerampok gitu. Ya, daripada ngerampok masih mending saya adu bacot dengan DC. Sejalan dengan anggota-anggota grup Raja Galbay. Ya, di sini di postingan yang ini banyak yang komentar seperti ini, gitu ya. Gak usah takut sama teror si DC, ya, sama-sama makan nasi, ya. Galbay aja ngapain ngerampok, gitu kan. Kalau orang sudah masuk grup Raja Galbay itu mindsetnya sudah beda, gitu ya, sudah tidak seperti ini lagi. Ya, daripada saya ditangkap gitu kan, masih mending adu bacot saja dengan DC atau tidak usah ditemui. Ya, saya pun mengerti anak muda ini bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Ya, dia ingin menyelesaikan masalah hutang-hutangnya sendiri. Ya, paham saya. Itu bagus, ya. Makanya saya tidak mau menghina anak muda ini. Saya hanya sedikit kecewa kenapa anak muda ini tidak bisa membedakan mana yang sepadan atau tidak sepadan. Ya. Sebenarnya ini juga kombinasi antara penagihan pinjol yang sadis ya dengan mempertahankan nama baik dari lingkungan yang tidak baik. Ya seperti ini hasilnya. Ya. Ini adalah akibat dari orang yang selalu membayar pinjolnya. Oke, menjadi budak pinjol. Sudah saya katakan berulang kali, Anda itu kalau masih percaya surat somasi, surat sidang dari pinjol, panggilan sidang pinjol, ya, lalu 5 orang akan ke RT Anda, 15 orang akan diturunkan ke lokasi Anda. Anda itu sama saja dengan kambing. Ya, kambing harus nurut jika ditakut-takuti oleh gembalanya. Ya, itu gembalanya itu DC. Gitu ya. Apakah Anda mau disuruh jadi kambing oleh DC pinjol yang bahkan tidak sekolah itu? Ya, harga diri Anda di mana? Gitu kan. OJK sudah menyatakan pernyataan resminya bahwa resiko dari gagal bayar pinjol itu hanyalah masuk blacklist BI checking atau selik OJK saja. Ya, masalah Anda ditagih pakai surat somasi, Anda ditagih dengan kalimat panggilan sidang ini itu tidak akan menambahkan resiko dalam gagal bayar di pinjol. Ya, resikonya hanya satu itu saja, masuk selik OJK tidak akan bertambah. Oke ya, nah di sisi lain ada sebuah kebahagiaan. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini ada postingan dari Mas atau Mbak Seroja Bintang gitu ya. Mari kita baca. Belajar dari kesalahan saya. Dulu saya paling takut galbay. Sampai akhirnya gali lubang, tutup lubang. Pertama galbay, badan ngedrop, stres, pokoknya campur aduk. Maklum ya, hidup biasanya lurus, ini berbelok. Dan pada akhirnya saya menemukan grup Raja Galbay di Telegram. Di situ kami saling sharing. Selain itu juga saya pendekatan kepada orang terdekat. Ke bagian HRD di tempat kerja. Syukur pihak HRD tidak terlalu mempermasalahkan atau sampai di PHK.
Ya. Oh iya, kenal sama pinjol berawal dari Kredivo, Akulaku, Shopee. Dan lagi dana pinjaman APK tersebut diinvestkan ke aplikasi bodong seperti Binomo, Yagol, SKDM, CFG, dan lain-lain. APK bodong tersebut scam atau dana tidak bisa ditarik. Pokoknya kejadian itu malah petaka bagi saya. Mungkin total keseluruhan APK pinjol yang gagal bayar 90 jutaan. Kalau diingat-ingat, ini kebeli motor NMAX 3 unit. Inti dari kejadian saya, biar merasakan uang pinjol jangan pakai investasi bodong atau judi online. Pakai beli kendaraan atau barang. Memang sebagian orang uang riba katanya enggak berkah. Kalau masalah berkah itu urusan Tuhan, tapi terjerat pinjol itu urusan kita. Baik jadi data busuk, diteror, DC, sebar data, dan lainnya. Salam gagal bayar. Nah, ini ya dia. Nah, ini dia motornya gitu ya. Nah, intinya Mbak ini atau Mas ini gagal bayar di pinjol dan bisa beli motor. Ya, tadi juga mengatakan dia itu HRD-nya tidak masalah, tidak dipecat dan lain-lain. Gitu ya. Jadi sekarang di video ini kita punya dua sisi yang saling berseberangan tentang pinjol. Ya, yang ingin bayar pinjol malah kepidana, yang gagal bayar pinjol tidak kepidana sama sekali, malah masih menyisakan motor satu. Ya, jadi bayar pinjol itu ada kemungkinan Anda akan bermasalah dengan hukum dibandingkan Anda gagal bayar. Anda jika masih membayar pinjol, mempertahankan pinjol, itu membuka potensi kejahatan lainnya. Ya, gagal bayar di pinjol di mata orang lain itu tidak baik gitu ya. Banyak yang menilai bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak baik. Masa gagal bayar gitu kan ya. Padahal di kasus ini ya, di video ini, bayar pinjol lah yang bisa menjurus kepada ketidakbaikan bahkan sampai kepada kejahatan. Ya, bisa seperti itu ya. Memang bisa seperti itu. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Oke. Istilahnya for the greater good, untuk kebaikan yang lebih besar lagi. Ya, Anda itu gagal bayar di pinjol itu ya. Saya gagal bayar ini bukan karena saya penjahat pinjol. Bukan ya. Saya tidak pernah memalsukan KTP. Kakak saya palsukan lalu ya pencairan gitu ya. Saya tidak pernah kerjasama dengan orang-orang pinjol untuk pencairan gitu. Tidak pernah. Saya pure tidak mampu membayar pinjol. Ya, itu masalah ekonomi, masalah rezeki. Oke, ya jadi sekali lagi untuk Anda, jika Anda sudah terjerat pinjol, maka jalan satu-satunya yang paling terbaik adalah gagal bayar, ya, bukan mencari uang. Ya, bukan mencari-cari uang. Oke, kalau pinjol Anda sampai lunas, Anda akan pinjam lagi. Anda merasa harus mengembalikannya lagi. Ya, sedangkan semuanya sudah habis. Ya, karena pelunasan yang dulu-dulu. Ya, harta Anda sudah habis. Menyisakan tagihan-tagihan. Ya, yang tersisa apa? Yang tersisa adalah kejahatan. Oke, tidak hanya pemuda ini saja. Ada juga yang mengakhiri hidupnya. Ada juga yang mengakhiri hidup temannya. Ya, itu karena ya bayar pinjol. Ya, saya itu pengen bayar pinjol. Ya, bukan galbay pinjol. Kalau galbay pinjol nggak ada yang seperti ini. Ya, tidak ada orang yang gagal bayar di pinjol melakukan hal seperti ini. Adanya orang melakukan kriminalitas seperti itu karena ingin membayar pinjol. Ya, itulah jika Anda memaksakan diri untuk membayar pinjol, sedangkan semuanya sudah habis untuk menutupi tagihan-tagihan yang dulu. Ya, semoga kita semua bisa belajar dari video ini bahwa terkadang mengorbankan sesuatu seperti masuk slik OJK, didatangi DC lapangan itu lebih baik daripada mempertahankan pinjaman online yang akan mengarahkan kita kepada kejahatan-kejahatan lainnya. Oke? Ya, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anda jika masih membayar pinjol, mempertahankan pinjol, itu membuka potensi kejahatan lainnya. Ya, gagal bayar di pinjol di mata orang lain itu tidak baik gitu ya. Banyak yang menilai bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak baik. Masa gagal bayar gitu kan ya. Padahal di